wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi wattaqun ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah baik kita untuk sama-sama hadir di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan semakin mengangkat derajat kita di sisinya dan semakin dekat kita kepada ridha-Nya, sehingga meliputi kita dan di akhirat dimasuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda alaihi salatu wassalam, kepada ahlul bait, para sahabat dan para tabi'in, siapapun yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Itu kita berharap dengan banyak salawat kita bahagia dapat syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita juga tidak boleh lupa untuk selalu berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, anak, famili dan kerabat, para teman dan sahabat, dan khususnya guru-guru kita, para abu, para umi, para ustazah dan syekhah, dan segenap ulama dan segenap seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup, yang sehat Allah jaga dengan taufik dan hidayah, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan segera seperti sedia kala dan kembali bergabung dengan kita. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan rahmat dan menempatkan tempat yang tinggi di sisinya. Bil khusus imam kita Syafi'i rahmatullahi alaihi. Pada ini kita baca tentang beberapa adab keutamaan serta Syafi'i rahimahullah. Sampai pada babu al-lughat wa maqasid al-hadits wa rarib al-kalam. Bab tentang pengetahuan Imam Asy-Syafi'i tentang bahasa. Artinya keahliannya bahasa. Jadi bahasa itu ada bahasa harian, ada bahasa ilmuwan, dan ada bahasa zaman dan sastra yang tinggi. Contoh kan kalau baca kok sayai kan sama pahamnya, tapi kalau suara cacung anda tulis bondiang lain lo bahasa apa lagi, bertamsil, berkinayah, berkisah, berhikayat dan sebagainya.
Itu semuanya berkaitan dengan keahlian dalam berbahasa. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah salah satu dari sejarawan tingkat tinggi yang seperti kata Imam Ibnu Hisham An-Nahwi, perkataan Imam Syafi'i adalah hujjah, adalah hujjah dalam bahasa Arab. Sudah disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim beberapa hal yang menjadi bukti bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang yang fasih bahasa Arabnya, orang yang dalam pemahamannya, menjadi ahli dalam menafsirkan kalimat yang gharib atau yang jarang digunakan, atau kalimat-kalimat yang mungkin mutasyabihat, mengandung multi interpretasi atau multi makna. Seperti yang terakhir kemarin tentang al-mulamsah, yaitu masalah menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak. Jadi sisi bahasa merajihkan itu adalah sekedar menyentuh, karena menurut bahasa dan sastra juga digunakan dengan al-lams. Al-lams itu menyentuh, bukan menyentuh. Cuman tentu saja dalam hal ini dari sisi dalil dan bahasa dari tinjauan bahasa juga yang lebih dekat, makna ada masa ada al-basyarah atau al-mujama'ah. Sudah kita jelaskan kemarin alasannya seperti yang disebutkan para ulama, di antara yang ketika Allah membahas tentang penyebab batalnya atau banyak mandi, jadi atau tidak mendapatkan air, menyebutkan seseorang BAB aula mastumunisa atau perempuan. Nah, kalimat BAB sedangkan menyentuh secara belaghahnya lebih tepat ditafsirkan sebab ini tentang tayamum, dan tayamum bukan hanya tapi juga ganti mandi. Maka munasabah yang paling adalah bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh yang menyebabkan hadas besar, menyebabkan hadas besar, sehingga secara balaghah kedua sebab yang bolehkan tayamum dengan syarat-syarat yang disebutkan tersebut di situ dalam ayat itu, yaitu hadas kecil berarti tayamumnya ganti wudu, atau hadas besar tayamumnya ganti mandi. Caranya beda atau sama? Tayamum ganti wudu dan ganti mandi beda atau tidak? Beda atau sama? Wih, kalau pakai kira-kira, pakai rasa-rasa, maka harus beda. Itulah yang dilakukan dulu oleh Salman Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika belum menerima ilmunya dari Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya dia berijtihad. Pikiran, perasaan, menurut pikiran, kalau ganti mandi itu menyampaikan air ke seluruh, maka tayamum ganti mandi harus menyampaikan debu ke seluruh tubuh.
maka beliau buka kainnya dan bergolek-golek di pasir. Ya, seperti dia jelas dia sebut kama tamarraqad dabbatu, seperti bergoleknya hewan di tanah. Pernah nengok kau kubang? Lebih kurang begitu. Jadi bergolek-golek dia. Secara logika masuk sahih, secara logis ada alasan logisnya, tetapi ternyata alasan logis dalam syariat bukan menjadi pemutus hukum, tetapi adalah untuk alat mendekatkan hukum, dan bisa saja alasan logis itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum. Ketika sampai ke Nabi SAW, Nabi katakan tidak mesti seperti itu. Kamu cukup antaqula biyadika kaza. Rasulullah SAW biyadihi syarifataini alal ardi, lalu Nabi memukulkan kedua tangan yang mulia ke atas tanah. Thumma nafadha aw nafakha fihima, kemudian beliau meniup keduanya. Thumma massah bihima wajhahu wa kaffaihi. Berarti logis sekarang dikedepankan atau dimundurkan alasan logika? Dimundurkan. Apa sebab? Karena ada hadis atau dalil yang yang atau bertentangan atau yang melarangnya. Jadi Nabi alaihi wasallam tidak boleh seperti itu lagi. Besok cukup ini. Kan berat itu kerjanya. Kalau mandi, basio deh, liang-liang di tanah. Hai, kebeduwi lah situ ke. Kojo kan, nah, itu masalah. Nah, makanya Allah, salah satu prinsip agama ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau sampai ganti tayamum golek, sampailah sama-sama junub lah balimu. Terpaksa lah buat ruang khusus untuk tayamum. Alhamdulillah ketika tayamum itu mudah, alhamdulillah tidak ada toilet khusus tayamum. Kalau sempat harus menyampaikan debu ke seluruh tubuh, kata pasal kaidah bang ya, sah. Kalau di kota, maksudnya golek di lorong, sah. Akhirnya pasal buat toilet khusus tayamum. Repot kau. Alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, kembali kepada tadi, secara logika atau secara bahasa, pendapat Imam Asy-Syafi'i cukup kuat. Nah, didukung oleh bahasa. Cuma secara syariat dan dalil, ya, dan juga menurut bahasa pula balaghah, pendapat beliau wallahu ta'ala alam, sepertinya ada yang lebih tepat dari itu. Seperti yang saya katakan tadi, Allah menyebutkan alasan bolehnya tayamum, dan Allah SWT wallahu alam ingin menyebutkan alasan tayamum itu ada satu atau dua. Hadas itu ada satu atau dua? Dua, yaitu hadas kecil, hadas besar. Kalau ditafsirkan dengan penafsiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu hadas kecil keduanya. Nanti timbul lagi pertanyaan, lalu hadas besar gimana ya Allah? Sah? Jelas? Maka Allah wallahu alam, ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini secara balaghah, pendapat jumhur yang mengatakan yang dimaksud dengan yang membatalkan wudhu di situ adalah al-jima', yaitu bersetubuh, karena alasan sastra tadi, alasan balaghah tadi. Tidak mungkin Allah menyebutkan satu sebab saja, karena sebab ada dua. Kalau seandainya yang dimaksud hadas menyebutkan sebab-sebab hadas kecil semuanya, pasti sebutkan yang lain lagi. Sah?
disebutkan yang lain-lain. Makanya wallahu alam, Allah ingin menjelaskan dua contoh jenis daripada hadas besar dan hadas kecil. Sebab kalau ditafsirkan dengan menyentuh wanita, tersinggungnya batal wudu, hadas kene atau hadas godang? Hah? Mak langsung hadas godang je. Mak gawat dia tersinggung macam itu ya. Bayu piti kayaknya tu boleh yang katakan awak tersinggung tangan. Ha, hadas kene atau hadas godang? Langsung lo junub kan dia bahaya. Kan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu menyentuh wanita yang bukan mahram sah, maka membatalkan wudu, kata beliau. Jadi menyentuh itu tidak mungkin langsung hadas besar sah, berarti yang beliau maksud adalah hadas kecil. Berarti menurut penafsiran Imam Syafi'i, makna al-aula masubun nisa dengan makna al-lams menjadikan dua-duanya penyebab hadas kecil sah. Dan ini masih meninggalkan pertanyaan, lalu hadas besar tidak boleh tayamum? Kan itu dia. Tapi ketika ditafsirkan dengan penafsiran jumhur bahwa yang dimaksud di situ adalah hadas besar, maka kedua hadas boleh diganti dengan tayamum. Wallahu alam. Ditambah yang penafsiran jumhur ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyentuh istrinya tetapi tidak mengulang wudunya. Bukan hanya sekedar menyentuh biasa, tapi mencium istrinya. Tapi ingat-ingat dia, cium sayang, bukan cium melayang. Itu harus bedakan itu. Kalau langsung fly dah ajan, khususnya yang baru-baru menikah ya, atau yang baru akad, alun boleh lah. Tak paham nih, di bawah umur semua nampaknya. Hah? Bawah umur sudah. yang sensitif tinggi, itu jangan. Karena kata Aisyah, fa inna Rasulullah SAW amlaku min li arabihi min ahadikum. Karena Nabi lebih tahu mengendalikan nafsunya dari kalian. Jadi artinya jangan mentang-mentang Nabi cium bini dia kan, awak rasa tak bisa nahan rasa, tak jadi pemusaji. Nah, jadi artinya kalau memang kondisinya tidak diiringi dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Artinya lebih dari itu, menyentuh saja itu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam menurut penafsiran para jumhurul ulama. Wallahu alam. Di dalam bab ini pendapat ulama yang jumhur lebih kuat dari pendapat Imam Syafi'i. Tapi asyahid di sini bahwa Imam Syafi'i adalah menguasai bahasa Arab dengan penguasaan yang sempurna dan tinggi. Cuman penguasaannya itu kalau dibandingkan dengan, kan juga bahasa Arab juga, dan beliau juga tahu itu. Cuman waktu itu dia mentarjih ini. Wallahu ta'ala, maka alasan jumhur lebih kuat daripada alasan Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Taib, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim meneruskan, atau seperti yang disebutkan oleh rawi dari Imam Ibnu Abi Hatim, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, rawi kitab ini dari Imam Ibnu Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Al-Hanzali. Ya. Qala akhbarana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu ayahnya Imam Al-Ilal wal Jarh wa Ta'dil,
yaitu seorang ulama besar hadis yang merupakan salah satu dari reviewer Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Imam Bukhari setelah menulis kitab Sahih disampaikannya kepada 4 orang ulama hadis besar di masanya. Salah satunya adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang sampai-sampai dikatakan kalau hadis tidak diketahui oleh beliau itu bukan hadis, saking sempurnanya hafalannya. Qala hadatsana Harmalah ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, itu murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yufassiru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Hadis muttafaqun alaih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa bertasbih itu bagi laki-laki dan bertepuk tangan, ya, atau menepuk tangan itu bagi perempuan. Kapan itu? Ketika imam keliru dalam salat. Jadi laki-laki kalau imamnya keliru mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan menepuk tangan. Nah, menepukkan tangan, bukan bertepuk tangan ya. Mak salahnya. Enggak, bertepuk tangan. Sebagian ulama menyebutkan supaya suaranya tidak terlalu keras, bukan adu telapak tangan tapi begini. Gitu. Jadi supaya terlalu keras. Karena memang opolah dari wanita kok. Nah, itu masalahnya. Mak ikut tepuk tangan Tino nyanyi kan. Tadi balik kepada masalah sensitif tadi. Apa tafsir oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Qala, kenapa wanita tidak mengucapkan subhanallah? Kenapa laki-laki? Qala rahimahullah, lianna sautal mar'ati yaftinu fi ghairi salah. Sebab suara wanita itu menjadi fitnah bagi laki-laki di luar salat. Iya, orangnya enggak. Buat tu cerita Imam Syafi'i kan ya? Hah? Mosong soan tino itu membuat hati orang jantan menggigit. Iya enggak. Kadang tonton ngaku deh lah ngaku. Iya, khususnya bagi yang tadi, khususnya bagi yang muda-muda, sancak-ancak soan tino dan orang-orang kan ya. Nya bunyi apa kiranya? Bunyi basuh badu tapi lah bunyi talang perindu je lah. Suaranya indah sekali kan? Sahih. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, suara perempuan itu di luar salat itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam an takuna fi sholati taftinu an-nasa bi sautiha. Maka Nabi khawatir di dalam salat nanti menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Kalau lakukan ya tidak je saja itu ndak je awak lah kan ya. Kalau mana tentu kan nya ndak sodo berarti banyak. Indah sodo tapi banyak. Kalau lah sempat seseorang itu terfitnah oleh suara itu, maka akan solatnya akan terganggu. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka Nabi tak ingin suara itu menjadi fitnah bagi jemaah dalam salat. Subhanallah.
Lihat bagaimana Nabi SAW menjaga ya kaum muslimin, padahal di tengah-tengah masyarakat sahabat, ya, menjaga kesucian dan kebersihan syiar salat ini. Padahal orang-orang yang subhanallah, yang orang-orang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga agama Allah, tidak ada masyarakat, tidak ada umat yang seistiqamahnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjalankan agama, dan tidak ada yang seteliti mereka dalam menjaga diri. Tetapi Nabi tetap menghalang atau menjauhkan mereka dari sebab-sebab kemungkinan itu terjadi, walaupun kemungkinan kecil sekali. Makanya kepada para pengurus masjid-masjid besar, kan kadang-kadang kan entah apa pula ijtihadnya, sengaja sab perempuan sejagar dengan sab laki-laki. Ndaklah ada pembatas tu bang. Nyok tanya apa ceniku pak? Masjid Nabawi macam itu tujuannya kan ya. Masjidil Haram lebih oleh kan ya. Kan ya. Nya tahu kokian kalau untuk nubuat kokian bor ya. Tapi ketika elok Allah Taala dia hatinya nak itulah selesai nya. Tapi kalau sabut untuk hal yang seperti itu, untuk jadi alasan buat nanda elok jadiin deh. Di Masjid Haram mungkin buat dindiang lah. So, saya tengok gini, semakin banyak dindiang tu semakin payah ada. Kan ya? Waktu umrah sudah jemaah dari Jakarta, dari Padang, jam 9 songa tadi dan kulilang lah, tidak dapat tompek nya. Dia apa dia banyak rupa batas. Dan ayo kati tadi, baliklah ke bawah suruh dia hati ke bawah. Lahir lo kati dia. Ada abang ada udah dari Padang kan nak pulang dah sana olehnya. Lah apa nya dan Jumat sedia lainnya. Istilah lamanya orang. Jam 9:30 le kulilang. Tu gedek banyak pembatas tadi. Itu dia dimbaynya apa kiat. Jadi kalau suruh tentara tu kamai main street 2-3 langkahnya dan. Itu kalau siko suruh dia apa itu kan mesti lah kamai lihat 2-3 langkah kan. Tapi wak contoh nak kenal je punya dah. Ni tak boleh kelompok-kelompok kan sahangnya dan. Itu kami buat setengah jam menjelang khutbah. Ni dia yang termasuk, dia tak boleh masuk. Ini termasuk contoh nak pandai bahasa Arab dan ni. Dia nak pandai bahasa Arab kan ni. Dan sabuan bahasa Aceh, non dia Aceh tentara tu. Ti rejinya dan. Dan sekali kami taklah boleh tahu gak tak boleh dah lainnya dan. Itu bingungnya kan, bingung pailah. Asli dan pandai bahasa Arab itu. Nya kalau pandai bahasa Arab tanpa lajunya nak menyubuh apa ya? Kenapa ya? Nya orang tak mana tentara itu dah habis kan? Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi sang Pak Prabowo pun kalau tidak apa pengawal tu kan suruhnya pergi artinya. Kan tak kata tu masa presiden kan? Tak kata tu dia masa dah mulai tahun situ lah. Bukti tu mah ke masa acuran kan tak sawi wang 5 tahun sih kau ada itu nya kan nabe. Jadi dan sampaikan apa-apa tu, apa yang kau rasakan juga tidak ada bezo ada pandai bahasa ada Arab. Intinya semakin banyak pembatas semakin susah. Nah, makanya tidak mungkin dibuat sono di pembatas di sitan. Yang kedua, di Masjid Nabawi walaupun sejajar tapi tidak terlihat. Terlihat. Kalau kawak tengah salat nampak je. Kan ya? Kan dia tak sedang solat melirik atau tidak usah melirik aja. Dari sudut mata nampak aja tu. Sah? Nah, dan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, karena memang wanita itu terhormatnya letaknya di belakang. Tidak selamanya di depan itu lebih mulia dari yang di belakang. Contohnya presiden kalau duduk di mana? Kalau nyambung motor,
Tak mau duduk belakang. Dari sajidan dapat ni. Ha? Kalau sampai presiden duduk depan ni, jangan awak dah kena sambut sampai dia tampil lah. Sambut dia orang ajudan orang belakangnya. Ajudan kecil presiden orang sah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kecuali raja-raja Arab itu yang tahu depannya. Nah, jadi di depan atau di belakang itu tidak artinya merendahkan, tapi adalah meletakkan pada posisi yang tepat. Karena wanita itu tak bagus kalau terlihat. Nya kan nya pepatah orang tua awak cinan mato ke nan ancak. Non ancak tino tu jantan. Jantan kalau sampai bulia wang tino di set paling depan, wang jantan di belakang. Le tertib gak asal apa-apa. Hah? Sampailah ibu-ibu di sab di depan, apa-apa di sab belakang, pasti sibuk dia apa-apa tu. Sah? Dan anak-anak muda yang nolak kodok memilih sab belakang ke depan tu. Nak saya cuba sekali. Maju ke depan. Kan dia bang? Kan dia bang? Maju ke depan. Tapi kalau ibu-ibu di tang belakang dah bersibuk nampak pun atuk-atuk ada apa-apa depan. Nyawa orang jantan ada nancak dah. Orang jantan ada nancak. Nah, jadi cinan mato kena nancak. Tapi kalau cinan hati kena bapiti. Maka tanya ke orang tina hatinya kena bapiti. Makanya orang jantan kan tak pernah rancak-rancak dah, tapi caklah bapiti. Iya, deh bengkol-bengkol pun laku jurunya kan ya. Jadi kaum muslimin muslimat, tapi kalau pun rancak tapi tak bapiti, bapiki jual ni mau bang. Tapi kalau antino caklah tak bapiti, kami musikinnya yongnya. Jadi kau tiap maknya tak apa dah maknya. Wanti ampuan amak ke dia layu dunia. Kan ya? Kan nak tanya dia piti mintu orang? Jangan aja. Salah musikin bayarlah sama-sama susah awak malas suaknya. Nah, sudah itu dibeki mah mintu orang kan? Sah? Nah. Kalau jantan itu, makanya cinan mata kanan ancak. Makanya non ancak ditang. Nancak ditang di belakang. Ah. Non ada ancak tang. Awak kau kan tak ajak dah. Tak apa tang dapat. Tak kan cina no ke awak. Nah. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini Imam Syafi'i menafsirkan bahwa kenapa at-tasfiq bertepuk tangan itu disunahkan bagi perempuan, tidak disunahkan bertasbih. Jadi oleh sebab itu wallahu alam kalau begitu termasuk wanita ya mengangkat-angkat suara di masjid kalau agak cemano gak ada ya wantino balagu di masjid kenapa kan nyada apa situ mak aku contohnya bu mah boleh ya Cina nengok kalau Cina lah jalan sih. Nah jadi kaum muslimin dan muslimat termasuk juga ya mungkin kepada para pejabat nih saya hadapkan kalau di masjid acara je no gadi-gadi ancak jutang di jadi MC kalau nak buat acara di masjid tolonglah jaga kehormatan masjid. Suara jangan tino tak boleh Nabi dengar dalam salat. Kayaknya lah di mimbar dan mana ikut acara itu di sebuah daerah ya. Pas masuk nampak orang dia hancak. Tak kena berhias di mihrab. Tu dan kenal je imam kan, je berganti imam saja kau jangan. Orang mau selesai salat kan. Jadi lah duduk di situ kan maduk ke jemaah kan. Berganti imam je. Ndak ada nyanyi. Siapa tu hanya dan sebenarnya duitnya kan. Ini MC nya. Oh. Apa yang tino saja je.
Itulah wali kota nyuruhnya. Jadi kalau wali kota kan tak dapat dia baca buat tali akhir kan. Itu masalah. Jadi kaum muslimin, maka kita mohon kepada para pejabat, kalau nak dapat barakat juga buat acara di masjid, tolong jaga adab masjid. Jangan tanya ke pengurus nak habis dia lah. Tapi tanyakan pada para ulama. Tapi jangan gerata ulama tu. Ni tanya ke ulama gerah. Rata ustaz, kalau nak boleh hati-hati ustaz ni. Apa ya ustaz dia? Kan ya? Nah, jadi bertanya dengan sesungguhnya. Nya MC tu mesti orang tino tahu ndak ajak dong jantan MC. Madian ni KTT ASEAN madian MC mah ndak ajak son. Dia MC. Lemula bahasa Indonesia suan anda pakai bahasa lip sync kan bahasa Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan pandai tu ini. Bukan tak pandai, tak amun ni kan. Beko lupa menjalai kat dia kan. Dan bahasa natural, kalau boleh bahasa natural, dan kalau tak jelas. Faham ya? Di KTT ASEAN di Bali waktu itu, nya sangat sono sangat jauh dia tak nak jadi MC dulu dah. Tak ada fitir lah. Nyawa tunjuk macam itu nya tak ada SK dah. Tak ada SK je nak awak lah ada fitir lah. Kena usah di. Tak ada SK tak ada fitir kan? Kadang ada SK pun kadang tak juga enam. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya saya tidak mau. Akhirnya dicari ganti dari Kementerian Provinsi Bali. Nyali yang membuat macam itu lip sync tu kan. Alhamdulillah lagi gembira dan sudah itu dia boleh telefon dia, Pak doktor masih dibutuhkan. Boleh kan? Rupanya harus ada yang pakai bahasa Arab katanya. Banyak yang pandai bahasa Arab, kenapa saya juga? Enggak. Yang Pak ini menyuruh dari kedutaan Arab Saudi meminta Bapak katanya. Tapi saya tidak pakai suara lip sync, Bu. Enggak apa-apa. Dah bebas bahasa awal lah. Jadi bahasa suara asli. Adalah suara uang suara deh. Kamu suara asli. Dia memang suku dan suara asli. Sodo asli. Ya kok makan makanan asli. Kok bini asli. Macam ondel-ondel dan cinanda. Dia pakai dompol lah. Tabal lah sesenti dia tabal apa? Tabal ada dia lah. Nah, cinan yang asli. Yang tak asli banyak penipuan kan. Allah musta'an. Ya bang ya. Apa sampai kok kita tadi bang? Gara-gara MC. Laki-laki kok dua kameranya. Wakil presiden peresmian. Ada menteri-menteri yang dari luar negeri datang. Saja rumah MC rumahnya. Karena asalnya di hotel acara. Apalagi di musajid. Alhamdulillah di masjid. Kalau masjid suruhlah yang laki-laki. Karena orang Tino dulu tadi dalam solat saja dilarang oleh Rasulullah SAW mengeluarkan suara. Apalagi kan suara kalau jadi MC itu kan diancang deh bang. Baju itu diancang aja deh. Matu cinan kena ancang. Jadi mohon ya kepada para pejabat untuk meninjau ulang kembali untuk supaya masjid ini dijaga kehormatannya. Ya banyak yang laki-laki bisa jadi MC. Kalau tidak ada nomor ada lah yang mau nak orang. Jangan ada SK. Tak. Nah, kalau mesti pakai bahasa Arab tu tidak ada pandai bahasa Arab boleh ya. Bosu dan. Ya kalau tidak harus Arab. Tapi jangan sampai gara-gara dia tidaklah doa ampra kan. Iya. Ini harusnya ada ampra kan? Harusnya. Tapi kadang-kadang lupa orang tu. Lupa Allah musta'an. Baik azan. Kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على subhanallah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata. حي على الفلاح. La haula. الله أكبر الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Wa nashhadu an la Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi ini penekanan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa beliau mengkaji dari sisi hikmah tadi supaya tidak terdengar suara wanita itu, maka diganti dengan bertepuk tangan. Itu menepuk tangan sekali, kalau juga imam tidak ini 2 kali sampai 3 kali sampai imam ingat. Dan kalau laki-laki dengan bertasbih. Nah, bila di situ ada laki-laki dan ada perempuan, maka diutamakan laki-laki dulu. Tapi kalau seandainya tidak satu pun laki-laki yang tahu, maka baru perempuan melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu dengan bertepuk atau menepukkan tangannya. Nah, wallahu taala alam. Kemudian beliau meriwayatkan, al-rawi meriwayatkan, akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan berkata Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz bin Mardak an-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala hadatsani abi, telah menceritakan kepada aku bapakku, yaitu ayahnya Abu Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Yunus ibn Abdul A'la, yaitu Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, salah seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ya, kadang Imam Syafi'i meriwayatkan daripadanya dan tidak jarang dia meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Biasa mereka berdialog sampai panas-panas, tetapi tetap bersahabat. Ya, awak kalau debat sekali, sudah amu sama awak lah. Nak boleh kalah sekali jurah, nak menang tu seri nak boleh lah. Itu yang payah awak. Kalau
Asy-Syafi'i dengan Yunus ini selalu berdiskusi, selalu berdebat. Lalu Imam Syafi'i katakan, karena Imam Syafi'i lagi lebih tua dari beliau, dia katakan dilihatnya suatu hari Yunus setelah perdebatan semalam, lalu dia lihat Yunus naik keledai, lalu dia datangi, digiringnya tali keledai itu, lalu dia tepuk-tepuk kaki atau pahanya Yunus yang sedang di atas, Imam Syafi'i di bawah. Masya Allah, tawaduknya beliau. Lalu dia bilang, alayahsunu lana an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Akan alangkah baiknya wahai saudaraku, kita tetap bersaudara sekalipun tidak satu masalah pun yang kita sepakati. Masya Allah, awak dua je beza pendapat, dah amu bersahabat sudah itu lah berubah manhaj langsung. Gimana apa ya? Awak ndak dahulu nikah, nyenyo ndak dahulu nikah. Itu sama juga Khawarij dahulu je lah. Kerana Khawarij kan cerita tu dahulu. Ali bin Abi Talib buat selasin dahulu masalah itu. Anak nuantan ndak kini jualnya ndak amur. Akhirnya tu terjadi apa yang terjadi, fitnah yang terjadi, perpecahan di antara umat. Jadi kita juga harus juga punya nafas seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun tak sepakat dalam satu masalah pun, kan itu kan mustahil kan? Mustahil, tapi andainya itu terjadi, kita tetap bersaudara karena kita sama-sama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran atau kemenangan. Tapi memang tak banyak orang bisa kayak Imam Syafi'i. Sah? Contoh tadi itu ya, seorang sekali mabu aja lah. Ndak amu dialog sudah itu. Apa sebab? Ni kalau dialog dia kau nampak lokal awak adanya. Kalau encik monang ya dia dialog lah. Atau kalau encik batu buat dia dialog. Tapi kalau encik kebenaran silakan. Makanya mungkin itu yang saya pernah diundang untuk dialog, dah siap. So dia kok jadi 1 lawan 3 tu bang. Iya tentang masalah bid'ah. Waduh nonton judul lah dan siap kan. Awaklah buka-buka buku-buku kan. Tentu nak adalah kan ke ibarat kok kalah beko je langsung di menit-menit pertama ya bang deh. Calik di juri time misalnya mah kan belum 2 minit lah KO kan, tak mungkin lah ya. Baca-baca lah kita boleh siap-siap referensi. Hanya waktu ni lebih sebulan lah kan. Tiba 3 hari menjalan dialog dapat telefon dari ketua. Mohon maaf Ustaz, kayaknya diundur dulu nyolong belum ya. Nanti kami telepon lagi. Alhamdulillah lah mati, beliau tidak jadi telepon. Pokoknya acara tetap jadi. Dan tidak dibuat nak dulu. Entahlah siapa nak buat masalah, nak update dulu. Tak perlu tentu kan. Yang jelek pasti ada yang bermain. Sebab di antara orang tu ada yang mengatakan dah undang Syekh kalian untuk dialog, tak tolak datang dari dunia. Tapi jangan boleh. Berarti ada salah satu dari yang 3 yang bermain, yang tidak diketahui oleh yang lain. Yang tak tahu tentu tak berdosa dia mengatakan itu. Tapi yang bermain itu yang bikin masalah. Walhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah sampai tak tolak tak melarang. Ini tak jual elok berdebat dulu kan? Sah? Nah, tapi yang jelas yang namanya bid'ah kata Nabi semuanya sesat. Ya, ada boyanya ndak adanya dan caklah amun cayo kat Nabi pada ke. Entah mau juru. Ya, buaya godangnya. Kalau buaya godang sebanyak-banyak. Kalau buaya godangnya buaya contoh Nabi itu kan. Kan ya? Kalau sabit buaya godangnya buaya masuk ada bid'ah hasanahnya nyasa. Ada ulama godang lah biar banyak dah lihat ulama godang yang menyebut bid'ah tu sah sudah alhamdulillah. Jadi kalau itu ulama ada ulama tapi bersama awak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Yunus bin Al-Ala sering berdiskusi tapi tidak saling mempersekusi. Apalagi saling membisik-bisiki orang lain. Tidak. Jadi tetap bersaudara kita walaupun tidak sepakat. Naam, qala sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, wa dzakara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia
menyebutkan hadis Nabi SAW annahu ahrama yantazirul qada, bahwa beliau tetap ihram sambil menunggu keputusan Allah. Apa maksudnya? Ketika beliau haji umrah, itu ada yang menyebutkan ini umrah al-qada, umrah setelah Hudaybiyah, ada yang menyatakan ini haji wada. Dia kalau dia umrah qada atau umrah Hudaybiyah, ya artinya menunggu apa yang diputuskan Allah tentang mereka. Padahal kan sedang ihram tadi kan, sedang ihram. Artinya ay ma yu'maru bihi, maknanya apa yang akan Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang mengatakan ini pada haji wada, karena yang masyhur di masa sebelum haji wada, ini perlu dicatat oleh para jemaah atau yang calon jemaah atau yang akan haji nanti, bahwa pada asalnya yang masyhur tidak boleh melakukan dua ibadah dalam satu perjalanan, dalam satu kali safar. Paham tuan-tuan? Yang boleh umrah saja atau haji saja, itu dulu. Bahkan di masa jahiliyah dulu, masa jahiliyah ada haji. Makanya mau ini sampai kalau ada haji Abu Jahal, memang hajinya memang haji di Makkah. Nah, bagi mereka umrah di bulan-bulan haji adalah perbuatan mungkar yang sangat besar, atau dengan kata lain berdosa umrah di bulan haji. Itu keyakinan orang jahiliyah dulu. Dan sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan setelah Fathu Makkah kan ada haji tuh. Ada haji kan? Siapa amirnya? Amir hajinya Abu Bakar. Mereka tak ada umrah, hanya haji saja. Sebab itu yang disyariatkan dalam satu perjalanan, hanya satu ibadah, haji atau umrah. Makanya di bulan-bulan haji itu laksanakan hanya haji. Adapun selainnya adalah untuk umrah saja. Paham? Nah, ketika Nabi ihram, dia hanya ihram haji saja. Jadi tetap dia ihram dengan niat haji saja. Namun di dalam perjalanan datang Jibril kepada Nabi SAW, lalu dia perintahkan untuk menggabungkan haji dan umrah. Akhirnya terbagilah sahabat waktu itu kepada berapa bagian? Terbagi 3. Yang membawa hadyu bersamanya, hewan yang akan disembelih, bila digiring bersamanya, dibawa bersama, pahamnya serombongan sekali, maka wajib baginya haji qiran. Baik, wajib haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Setelah tawaf qudum tidak tahallul, tetap dalam keadaan ihram. Itu Nabi SAW dengan para sahabat, dengan para istrinya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dia disuruh melaksanakan haji ifrad. Berarti bagian yang kedua, ya, karena beliau haid, sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah. Kalau tidak bisa tawaf, otomatis ya Allah ya Rabbi, kalau tidak bisa tawaf otomatis tidak bisa umrah, haji lainnya.
Apa tanda umrah? Tawaf kudum. Apa tanda umrah? Tawaf kudum. Kalau nyo datang ke Mekah haid, bisa tawaf kudum? Tidak bisa. Berarti beliau hanya tawaf ifadah. Kau lama jadi dia mah. Dan nak nyinggung tadi lah ifadah. Paham? Haji saja. Sedangkan istri-istri yang lain karena tidak haid, mereka bisa tawaf qudum. Tapi bisa tahallul? Bisa tahallul? Cakap sahabatnya sama Nabi, masuk bini sama orang lain. Nabi tadi haji apa? Nabi tadi haji apa? Haji qiran. Tentu bini qiran juga. Apa dia wajib qiran? Nyadi buah. Mereka menggiring hewan kurban. Paham dah? Nah, lapak macam? Nah, dua. Sah? Yang ketiga adalah haji tamattu. Nah, ini yang sebagian besar itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakhalatil umratu bil hajj. Sekarang dah boleh umrah di musim haji. Mau tak sahabat? Terpaksa ulang dia teman asik contoh. Awalnya sahabat tak mau. Apa sebab? Nabi tak tahallul. Paham tak? Nabi tidak tahallul. Awak suarinya tak kan itu tiba kan? Dikira mereka Nabi yang dikerjakan Nabi lebih afdal. Sah? Kalau dia kerjakan Nabi lebih afdal, apa dia ada awak tamattu lah. Lalu Nabi jelaskan, saya tidak bisa tamattu dikarenakan bawa hadiyu, bawa hewan kurban. Nah, siapa yang bawa hewan kurban bersamanya, hajinya sama dengan saya, haji qiran. Tapi siapa yang tidak bawa, bertahallullah, bertamattu'lah. Akhirnya jadilah manasik haji 3 sejak saat itu. Kalau dulu, ulang lagi, kalau dulu haji saja atau umrah saja. Nah, apa gantinya bagi yang haji dengan 2 nusuk, dengan 2 ibadah sekali perjalanan? Apa gantinya? Kena hadiyu, tapi lebih akrab di telinga orang kita kena dam. Kena dam, sehingga banyak pangdam. Nah, di Mekah banyak pangdam, panglima dam. Jadi kalau tuan-tuan, kalau di sini pangdam, panglima keamanan militer kan, buat kita aman. Kalau di sana bikin kita tidak aman. Makanya hati-hati jangan sampai ketemu dengan pangdam. Langsung kok condong kerupuk kono ayu deh. Banyak yang tipu. Wong hebat pun tak kicu deh. Apalagi wong di poso lo kadang dia wong bawa gue lah. Wong hebat kok memasuk nak buat ikwin tak kicu. Allah musta'an. Jadi apa namanya, yang membawa hadiyu wajib qiran, yang tidak membawa hadiyu dianjurkan untuk tamattu. Sampai Nabi mengatakan, law istaqbaltu mastadbartu min amri lamasuktul hadiya wala halaltu wala tamattu qabla an hujj, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andainya belum terlanjur, bisa diulang kembali, saya tidak akan bawa bersama saya hadiyu, dan saya akan bertamattu. Cuman lah balah doh. Kemudian ada Nabi haji sudah itulah, ada Nabi haji sudah itulah, enggak. Tapi Nabi sudah perintahkan sahabat. Mendengar Nabi mengatakan karena saya bawa hadiyu tidak bisa tamattu, baru sahabat mau bertahallul. Sebab pengaruh keyakinan lama itu susah untuk dihilangkan. Sah?
Sebab keyakinan lama adalah satu perjalanan, satu ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya kan banyak dulu nanti boleh umrah lah lihat 2 kali 3 kali nak umrah nak amat orang ninyok mintu sah sampai pembantu pun ada umrah sekali lagi kan boleh atau tidak sah. Maka itu masalah memang masalah khilafiyah di antara ulama, tapi kalau dikaji dan didalami dalil mendukung tidak disyariatkan. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan nak panjang lah sudah ke temo je lah itu dulu ya. Kalau sawit tadi masalah khilafiyah, tapi berdasarkan pendapat dan dalil yang kuat tidak disyariatkan. Sebab apa? Sebab kita lihat yang membuat dua keluar dari hukum asal ada hadyunya. Sekarang tuan-tuan umrah nanti setelah haji itu umrah setelah haji itu ada hadyu tambahan? Ada hadyu tambahan? Tidak ada. Yang kedua, kalau boleh umrah 2 sekali jalan, apa tidak boleh haji 2 sekali jalan? Woi. Apa tidak boleh haji 2 sekali jalan? Jadi oleh sebab itu wallahu alam. Pasti ada jawaban nanti deh. Ulama yang membolehkan pasti ada jawabannya. Tu tanya jawab gini jelas ya soalan mereka ujarlah pak ya pulang nah, yang intinya kan kita ingin paham bahwa Imam Asy-Syafi'i paham tentang bahasa. Jadi makna yantazirul qada yakni menanti perintah Allah. Jadi, sebab kalimat qada kan banyak maknanya, ada keputusan hakim. Pada makna qada itu lawan takdir. Kalau takdir dulu, qadanya sekarang. Ada qada tu makna bayutang, kan ya? Ada qada tu artinya yang solat yang terlewat atau ibadah terlewat di qada sekarang. Nah, tapi di sini ditafsirkan oleh Syafi'i, makna al-qada di sini adalah yantaziru ma yu'maru bihi, menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah perintahkan kepadanya. Ya, kalau kisah ini seperti yang disebutkan oleh sebagian adalah di haji wada, artinya diperintahkan untuk umrah dan haji sekaligus. Boleh melaksanakan umrah dan haji di dalam satu perjalanan. Makanya Nabi dan para istrinya hajinya qiran, kecuali tadi siapa? Aisyah. Itulah maka Aisyah nuntuinya. Ya lobangnya nanggo sodo haji jo umrah sah dan haji aja nyesu abang dah ada gelenya kan kan ya tiburo. Akhirnya Nabi SAW perintahkan saudara laki-lakinya Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk menemani Aisyah pergi kembali umrah. Di mana? Dari Tanim, bukan karena disuruh Tanim, karena itu ada adnal hilm, yaitu tanah halal yang paling dekat arah Mekah, arah Madinah. Maka Nabi menunggu mereka di perbatasan dan akhirnya selesailah Ummul Mukminin Aisyah umrah. Nah, pertanyaannya, Abdurrahman ikut tidak umrah? Enggak. Padahal kira-kira kalau boleh mau tidak dia umrah? Maulah. Cuma mantu adiknya kan awak dah dapat kan ya, kan itu gini, orang ingin dapat kesempatan itu. Besok belum tahu Nabi akan ada. Dulu ayah lo kamu akaru ke sana 2 air rumah perjalanan kecil suanto kawak 8 jam lah apa nama la sini 2 jam dalam motor biasa tu lagi wangi lagi ke kalau kata kloter pun tak becus kita ngurus danyanya. Tu itu nyolah ke jam lain. Bapa lo mau lentangnya. Ini 8 jam kita lambai kan. Ikut kami potong oleh jam punya. Lambai baksisnya. Ini lah bawa lah sopir-sopir babai baksis atau maksudnya uang pelicin.
Jadi nak lagi capek tadi rajun dia busno di BPT dia wawa antu tajungnya malah wawa je nya punya sampai kan ini orang Indonesia maju kami ini orang Indonesia kan penyayang sah pagi sampai sopir rajun tekbirnya nya BPT 1 rial dek ketua kan tentang rombongan sudah itu ketua rombongan minta ke masing-masing 10 rial deh nah hanya lo dapat jadi ndak ke ikut karangan dia ni guna ndak betul ndak kan ini nyoba Yusodoro kan ini nyoba Yusodoro kecuali mau pembuat kayu kan semoga semakin kaya tapi ndak jarang dah kumpul lebih tiga jamaah deh untuk baksis akhirnya asal jemaah Indonesia pasti kono baksis jadi ndak nyala bojon itu dia sunnah sayyi'ah lah wajon akhirnya kalau ndak ni baik tu ndak mau berjalan bus dulu dah jangan minyak aja iya ndak mau laju hanya awak kan nggak capek sampai bagilah tua sama awak lagi gara-gara baksis lambat kalau baksis lambat dia jalan bus dulu nanti ndak saya tanya ke jemaah makanya pasti ada ngumpul-ngumpul PT tu ya ndak bisa hilang lah Ustaz ndak bisa hilang lah yang tanjang apa kalian ambil je ni kan dapat je kawan dapat sudah mungkin dah dapat aja hanya mereka dah kumpul selama musim haji dah kumpul dia vaksin sampai ibu dah sampai ibu rial lumayan dah kan sampai ibu rial boleh tiruan 20 juta tambahan dari gajinya kadang-kadang lebih dapat lagi nya ada lagi dan biologi dia beda kan alhamdulillah untuk Indonesia lai pamu alhamdulillah akhirnya cedam yang paling muaju nenjam paling muatu dia tak kecoh dek pangdam lagi nah Allah musta'an baik kita cukup sampai di sini sekiranya tidak ada yang perlu ditanyakan karena hanya pembuktian bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah imam juga fi al-lughah al-arabiyyah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.